Kami ada untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Biar dalam hidup kami selalu menyadari bahwa kami ada diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Kami ada dianugerahkan keselamatan yang daripada Tuhan Yesus. Itu sebabnya kami ada untuk menyembah Engkau. Kami ada untuk memuji Engkau. Kami ada untuk meninggikan nama-Mu. Kami dari umat-Mu di berbagai-bagai tempat. Kami umat-Mu dari berbagai-bagai denominasi gereja. Tuhan, kami hadir. Kami datang secara khusus di pagi hari ini. Dan di awal bulan yang baru ini kami datang menyembah-Mu. Karena kami tahu Allah bertahta di atas puji-pujian umat-Nya. Tuhan hadir melawat setiap kami. Tuhan hadir menjamah setiap kami. Sehingga pagi hari ini bukanlah pagi biasa-biasa di mana kami sedang beribadah secara online dalam ibadah doa pagi. Tapi pagi hari ini adalah pagi berkat. Pagi hari ini adalah pagi mujizat. Pagi hari ini adalah pagi di mana kami berjumpa dengan Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus bicara bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran inilah yang memerdekakan hidup kami. Sampaikan sesuatu bagi kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Saya minta maaf karena ada sedikit gangguan di tengah penyembahan kita. Tapi saya berharap setiap kita tidak kehilangan sukacita, karena kita tahu sukacita kita adalah keputusan. Kita tetap masih bisa menyembah Tuhan, kita tetap masih bisa memuliakan nama Tuhan, dan kita tetap masih bisa mendengarkan firman Tuhan, dan kita juga masih bisa berdoa. Karena itu saudara dikasih dalam Tuhan, mari ambil Alkitab kita. Secara khusus kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, saudara dikasih dalam Tuhan. Dan masih ada dalam rangkaian khotbah hidup yang mengalami pemulihan. Kita sudah ada di bahasan yang kelima, saudara dikasih dalam Tuhan, dalam minggu ini. Berarti ini bahasan yang kelima, ya kan? Karena Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kita sudah belajar tentang langkah-langkah apa yang harus saya buat, langkah-langkah apa yang saya harus ambil, langkah-langkah apa yang harus saya kerjakan untuk saya mengalami pemulihan dalam hidup ini. Karena yang Tuhan mau kita setiap hari dibaharui, yang Tuhan mau setiap hari kita dibentuk, yang Tuhan mau setiap hari kita dididik. Karena firman Tuhan jelas katakan, barang siapa mau mengikut aku, kata Yesus, dia harus memikul salibnya, dia harus menyangkal dirinya dan mengikut aku setiap hari. Berarti yang Tuhan Yesus mau setiap hari kita dibaharui, setiap hari kita diubahkan, setiap hari kita didewasakan, setiap hari kita semakin hari semakin disempurnakan. Karena itu kita secara sadar mau memutuskan untuk saya mau hidup dipulihkan oleh Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya mau hidup dipulihkan. Sama-sama bilang sama saya mau hidup dipulihkan. Amin saudara. Kalau kita secara sadar mau mengambil keputusan untuk hidup dipulihkan, maka kita mesti mengerti. Langkah yang pertama kita udah belajar, lepaskan masa lalu kita. Setiap kita punya masa lalu. Setiap kita punya pengalaman pribadi. Setiap kita punya kehancuran dulu dalam hidup kita tatkala kita belum mengenal Yesus. Tapi kita mau belajar melupakan masa lalu kita. Dan yang kedua, kita belajar langkah apa yang harus kita ambil untuk mengalami pemulihan. Belajar hidup dalam ketaatan. Apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan suruh dalam firman-Nya, lakukan. Jangan berpikir, tapi nanti gimana? Tapi kalau ini terjadi seperti apa nanti? Kalau ini terjadi bagaimana nanti? Itu kita sudah memainkan pemikiran kita, saudara. Tapi belajar untuk taat. Kalau taat berarti apapun yang Tuhan perintahkan saya harus lakukan. Tanpa dipikirkan. Petrus gak pernah mikirin untuk menebar menjalankan perintah Tuhan Yesus. Walaupun Petrus sudah mencoba menebarkan jala, tapi tidak dapat apa-apa. Tapi ketika Yesus suruh, maka Petrus bilang, karena engkau yang menyuruhnya, aku akan melakukannya. Yang ketiga, hidup yang mengalami pemulihan berarti langkah selanjutnya yang harus kita ambil adalah belajar untuk mengendalikan pikiran kita. Jangan biarkan pikiran kita liar mengikuti apa yang menjadi kedagingan kita yang cenderung minta dipuaskan. Belajar untuk penuhi pikiran kita dengan firman. Makanya setiap hari saya membagikan firman Tuhan, baik di dalam ibadah doa pagi maupun dalam renungan-renungan di akun YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Saya bagikan firman Tuhan sehingga setiap kita setiap hari terus dibekali, terus disiapkan, terus makan firman Tuhan.
Sehingga yang kita ingat bukan lagi keinginan-keinginan daging, tapi yang kita ingat apa yang Tuhan mau, saya mesti kerjakan. Apa yang Tuhan kehendaki, saya mesti lakukan. Dan yang keempat, kita juga sudah belajar kemarin, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk kita mengalami pemulihan. Hidup jangan mendua hati. Alkitab jelas katakan, orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kalau kita mau mengikut Tuhan, ikut Tuhan dengan sepenuh hati, bukan setengah. Kemarin kita sudah belajar bagaimana Yosua dan Kaleb berhasil menerima apa yang Tuhan janjikan, saudara. Karena apa? Karena Alkitab katakan, bahkan Tuhan sendiri berfirman, karena Yosua dan Kaleb ini memiliki hati yang berbeda, mereka mengikut aku dengan sepenuh hati. Akhirnya mereka berdua menerima apa yang Tuhan mau. Mereka menerima apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan mereka. Dan hari ini saudara dikasih dalam Tuhan. By the way, semua sudah saya bagikan di akun YouTube channel saya ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang ketinggalan sesinya atau serial beberapa yang kemarin kita ada yang kelewat, Bapak Ibu bisa lihat di akun YouTube channel saya. Kita bisa belajar kembali di sana dan kita terus diperlengkapi dengan firman Tuhan. Dan hari ini yang kelima kita bahas dalam hidup yang mengalami pemulihan. Langkah apa yang harus kita ambil? Nah, ini penting, saudara, ini penting. Langkah yang kelima saya pelajari adalah jangan beri kesempatan kepada iblis. Saya ulangi, jangan beri kesempatan kepada iblis. Kenapa? Karena iblis licik. Iblis lihai. Iblis menunggu waktu kapan kita membuka celah. Ini mesti kita waspadai. Ingat, iblis perlu persetujuan kita untuk jatuh dalam dosa. Saya ulangi sekali lagi. Iblis perlu persetujuan dari kita untuk jatuh di dalam dosa. Dia hanya bisa mengintimidasi, dia hanya bisa menawarkan sifatnya, tapi yang membuat setiap keputusan untuk membuahi dosa adalah saudara dan saya. Iblis gak bisa memaksa kita, tapi kitalah yang mengikuti dan membuahi. Nah, ini yang bahaya saudara dikasih dalam Tuhan. Sehingga akhirnya kita mesti mengambil sebuah langkah, kita mesti mengambil sebuah keputusan bahwa saya tidak boleh membuahi, saya tidak boleh melakukan, meresponi apa yang iblis tawarkan dalam kehidupan saya. Efesus pasal 4 ayat 27. Alkitab bilang begini, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi iblis dapat kesempatan kalau kita mulai melakukan hal-hal yang bersifat daging. Iblis dapat kesempatan untuk membuat jatuh hidup manusia ketika kita meresponi apa yang ditawarkan oleh dia. Ingat, iblis bersifat menawarkan. Iblis bersifat apa? Menawarkan. Kita ingat peristiwa di Taman Eden. Iblis menawarkan Hawa. Dia bilang, Hawa, bukankah Tuhan berfirman? Pakai firman loh saudara. Hanya firmannya diputar balik. Kalau Tuhan berfirman kepada Adam, Tuhan bilang semua pohon boleh dimakan. Satu yang tidak boleh. Tapi iblis datang kepada Hawa, menawarkan. Bukankah Allah berfirman bahwa semua pohon tidak boleh kamu makan buahnya? Lihat saudara, ketika kita mulai buka celah, Hawa mulai buka celahnya di mana? Ketika dia meresponi apa yang bukan firman Tuhan. Kelihatannya firman, kelihatannya kebenaran, tapi dia responi, jangan-jangan benar nih. Enggak kok, kata Hawa. Semua pohon, kata Tuhan, boleh. Satu yang gak boleh dimakan. Disitulah Hawa sudah masuk jebakan. Baru iblis mulai berargumen dengan Hawa. Ya, karena Tuhan tahu ketika kalian makan buah itu, kalian akan sama seperti Tuhan. Disitulah Hawa buka celah. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, jangan sampai kita membuka celah. Karena ketika kita membuka celah, iblis akan cepat sekali masuk. Prinsipnya berbeda dengan cara Tuhan masuk dalam hidup kita dan ketika iblis masuk dalam hidup kita. Kalau Tuhan masuk dalam hidup kita, saudara dikasih dalam Tuhan, dalam kitab Wahyu, Tuhan Yesus bilang, aku berdiri di muka pintu dan apa? Mengetuk. Cara masuknya sopan.
Iya kan? Cara masuknya minta izin. Kita buka pintu, Tuhan masuk. Kita buka hati, Dia memerintah dalam hidup kita. Selama kita menutup hati kita, selama kita menutup pintu hidup kita, Tuhan akan terus mengetuk. Sampai kita bukakan hidup kita, sampai kita bukakan hati kita, baru Dia masuk. Tapi iblis berbeda. Kita buka pintu sedikit saja, saudara dikasih dalam Tuhan. Kita buka celah sedikit saja, bukan hanya pintu, celah. Maka dia akan menyelinap masuk. Dan ketika dia sudah masuk, terjadilah apa yang menjadi tujuan dia. Iblis datang, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu yang akan terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan kalau sampai kita buka celah. Hal ini terjadi dalam kehidupan Kain. Kehidupan Kain, saudaraku. Kita lihat sama-sama ya. Kejadian pasal 4 ayat 6 sampai dengan ayat 7. Kejadian 4 ayat 6 dan ayat 7. Firman Tuhan kepada Kain. Jadi Tuhan ingetin Kain nih, saudara. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Tapi Tuhan tahu nggak? Tahu. Kain kecewa karena persembahannya tidak dihargai Tuhan. Kain kecewa karena hanya persembahan adiknya yang diangkat-angkat, ya kan, hanya diterima oleh Tuhan. Jadi hati Kain panas, mukanya Kain muram. Ayat 8, ayat 7, Tuhan bilang apa? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tuhan udah ingetin, Kain, ketika engkau memberikan persembahan, engkau sudah berbuat baik. Harusnya mukamu berseri. Selama engkau memberikan sesuatu yang baik, engkau berseri. Itu sebabnya Tuhan ingetin lagi selanjutnya. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, dan ia sangat menggoda. Lihat saudara, ketika Hawa melihat buah yang ditawarkan oleh iblis, maka Hawa melihat dan Hawa bilang apa? Buah itu kelihatannya baik dan sedap untuk dipandang. Menggoda. Dosa itu menggoda, saudara. Tawaran-tawaran daging, tawaran-tawaran iblis itu menggoda. Ya habis gimana ya pendeta ya? Mantan pacar saya habis baik orangnya. Habis gimana ya pendeta? Istri saya kasar. Suami saya juga kadang susah, gak merhatiin saya, kerja terus ya. Terus tiba-tiba mantan saya telepon pendeta. Ya kayaknya dia lebih baik gitu loh pendeta dari suami saya. Dia kayaknya lebih perhatian dari istri saya pendeta. Gimana hati saya gak luluh? Makan tuh luluh. Lu sedang masuk jebakan iblis, bos. Lu sedang masuk jebakan. Balik buru-buru kembali datang kepada Tuhan. Dosa itu menggoda. Ya habis gimana ya pendeta, saya udah berdoa. Aduh Tuhan kok kayaknya berat banget ngasih saya pasangan hidup anak Tuhan gitu. Ya udahlah nggak apa-apa lah ya. Di luar Kristen juga nggak apa-apa lah pendeta lah. Ya kan Alkitab jelas sudah katakan terang dan gelap tidak bisa bersatu. Jangan paksa. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh paksa. Orang-orang muda dengar baik. Dengar baik. Nantikanlah Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik buat dirimu. Ya habis gimana ya pendeta ya, saya udah berdoa. Ya udah nggak apa-apa lah, suami orang juga lah pendeta. Bertobat. Ya habis gimana ya pendeta ya, suami orang baik sama saya sih. Dia selalu nawarin saya makanan, dia selalu tanya saya apa kabarnya, dia tahu selalu berikan saya yang terbaik. Bertobat saudara. Tawaran dosa itu begitu menggoda. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, dan dia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa. Sama-sama bilang sama saya harus berkuasa atas dosa. Posisi kita di atas, bukan di bawah. Di atas dosa, engkau menaklukkan dosa, engkau menguasai dosa. Bukan engkau ditaklukkan dan engkau dikuasai oleh dosa. Kain terjebak. Kain buka celah. Dia udah lakukan yang baik, dia udah lakukan yang benar. Tiba-tiba
Ada satu keadaan yang membuat dia panas hati. Ada satu keadaan yang membuat dia kecewa. Disitulah dia buka celah. Tahukah saudara, ketika engkau memiliki hati yang salah di hadapan Tuhan, engkau sudah buka celah? Ketika engkau menyimpan sakit hati, ketika engkau menyimpan dendam, ketika engkau menyimpan kekecewaan terhadap sesamamu, engkau sudah buka celah dan membiarkan iblis masuk. Ingat, dosa menggoda. Dia mengintip, dia sudah mengintai dan siap menerkam kita. Maka dalam Yakobus pasal pertama ayat 14 dan 15. Yakobus pasal pertama ayat 14 dan 15. Alkitab bilang begini. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Setiap orang dicobai oleh keinginan sendiri. Ia diseret dan dia dipikat. Jadi lahirnya dosa dimulai dari keinginan. Hati-hati dengan keinginanmu. Miliki keinginan yang baik, keinginan untuk memuliakan Tuhan, keinginan untuk menyembah Tuhan, keinginan untuk melayani Tuhan. Tapi keinginanmu, ketika keinginanmu adalah keinginan daging yang berbuah kepada kehancuran dan membinasakan, maka engkau sedang melahirkan dosa. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret, ia dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ini yang tadi dari awal saya bilang, jangan beri kesempatan kepada iblis. Kenapa? Karena iblis sifatnya menawarkan. Ya, iblis sifatnya menawarkan, dan yang meresponi atau yang membuahi adalah saudara dan saya. Jadi dosa itu akan lahir ketika kita meresponi apa yang ditawarkan. Ingat, kalau kita nggak meresponi atau kita lari dari tawaran itu, maka kita nggak akan pernah membuahkan dosa. Yusuf lari dari tawaran untuk bersetubuh dengan istri Potifar. Dia lari menjauh, bukan lari mendekat. Ada banyak dari kita ketika mendapat tawaran dosa, larinya mendekat, bukan lari menjauh. Belajar untuk lari menjauh. Karena ketika kita mulai menyelidiki, kita mulai tertarik, maka kita mulai dipikat. Ketika kita mulai dipikat, maka kita akan membuahi. Benarlah apa yang dikatakan Yakobus, ketika keinginan itu telah dibuahi, ketika keinginan itu telah dilakukan, ketika tawaran iblis itu kita telah responi, maka ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah terus dilakukan, dosa itu matang, maka dia akan melahirkan maut. Dosa yang terus menerus, dan karena dosa sifatnya mengikat, bos. Perzinahan, perselingkuhan, itu sifatnya mengikat. Onani, masturbasi, itu sifatnya mengikat. Nonton video porno, nonton video cabul, sifatnya mengikat. Dan ketika dosa itu dibuahi, lihat saudara, Alkitab katakan, dan dosa itu terus menerus engkau lakukan, maka dia akan membuahkan apa yang disebut dengan maut. Oh, tapi saya sudah menjadi orang Kristen, pendeta. Saya sudah terima Yesus. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita sudah pernah belajar apa yang Alkitab katakan, kebenaran tentang dosa. Kita sudah pernah belajar. Firman Tuhan katakan, barang siapa yang tetap tinggal dalam dosa, tetap tinggal dalam dosa, berarti dia tetap tinggal dalam dosa, jatuh bangun dalam dosa, dan dia menyadari bahwa saya masih menikmati dosa, maka dia tidak memiliki hidup yang kekal. Hati-hati dengan tipuan iblis. Oh ya, gak apa-apa lah, nanti saya minta ampun lagi sama Tuhan Yesus. Kan Tuhan Yesus penuh dengan kasih. Dia kasih, tapi dia juga adil, bos. Di mana ada dosa, harus ada penghukuman. Makanya Tuhan Yesus pernah menegur orang yang sudah disembuhkan oleh dia, oleh Tuhan Yesus. 38 tahun, saudara. 38 tahun. Bayangkan, saudara. Dia sudah disembuhkan, tapi dia diingatkan kembali oleh Tuhan Yesus. Iya kan? Bahwa jangan engkau berbuat dosa lagi, supaya keadaanmu tidak tambah apa? Tidak tambah parah, tidak tambah hancur. Akhirnya kita mengerti, saudara yang dikasih dalam Tuhan, bahwa ketika dosa ini kita buahi,
ketika dosa ini kita responi, ketika keinginan ini, ketika tawaran iblis kita responi, maka adanya kehancuran dalam kehidupan kita. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, telah dilakukan, maka ia akan melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Orang-orang muda yang sampai hari ini masih suka baca horoskop, saya ingatkan, bertobat. Karena engkau sedang terjebak untuk melihat dan menanyakan bukan kepada Tuhan. Iya kan? Hati-hati, engkau pikir, oh ini kan saya cuma baca pendeta. Iya, hati-hati. Hati-hati saudara, iblis menyamar seperti malaikat terang. Iblis menyamar seperti malaikat terang. Karena begini, kita pegang firman Tuhan saudara. Apa yang firman Tuhan katakan, hari depan yang penuh harapan, itu yang kita pegang. Kalau horoskop yang kau baca belum tentu diberikan apa yang terbaik buat hidupmu, tapi Tuhan memberikan apa yang baik buat hidupmu. Ketika kau mulai meragukan firman Tuhan dan kau beralih kepada bintang, iya kan? Kau beralih kepada horoskop. Engkau mulai membaca masa depanmu di sana. Engkau mulai memberikan dirimu dan kau mulai mengiyakan, oh iya benar ya, kayaknya kehidupan saya rumit nih sepanjang tahun ini nih. Iya benar ya, kayaknya kehidupan saya akan susah. Jadi sesuai dengan imanmu. Padahal Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh dengan kebahagiaan. Hati-hati, iblis menyamar seperti malaikat terang. Ketika engkau mulai terjebak, engkau akan terikat. Engkau akan terikat. Engkau yang suka menanya-nanyakan ke dukun, engkau yang suka datang ke paranormal, hari ini bertobat, berbalik kepada Tuhan. Karena ikatan itu akan turun ke dalam kehidupan anak cucumu. Tidak ada perjanjian yang hanya berlaku untuk dirimu. Perjanjian itu berlaku buat keturunan-keturunanmu. Hati-hati, jangan bermain-main dengan kesempatan yang membuat kita jatuh dalam dosa, saudara. Hati-hati, waspada. Waspada. Lukas pasal 4 ayat 13. Ketika Yesus dicobai di padang gurun, Yesus menjawab semuanya dengan firman. Iya kan? Pada akhirnya iblis mundur. Lalu apa yang Alkitab katakan dalam Lukas pasalnya yang keempat ayat 13 ini? Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya. Apakah selesai sampai mundur? No. Apa dibilang di sana? Dan menunggu waktu yang baik. Sampai hari ini iblis menunggu waktu yang baik buat menghancurkan hidup saudara dan saya. Dia punya antek-anteknya, saudara. Dia punya kaki tangannya di muka bumi ini untuk menggoda saudara, untuk mengajak saudara, untuk menyeret saudara untuk meninggalkan Yesus. Oh, ada antek-antek. Dia menunggu waktu yang baik. Kapan waktu yang baik? Ketika kita menyimpan dendam, itulah waktu yang baik buat iblis. Ketika kita menyimpan kepahitan terhadap suami kita, terhadap istri kita, itulah kesempatan yang baik buat iblis untuk masuk dalam hidup kita. Kesempatan yang baik buat iblis untuk menyerang hidup anak-anak Tuhan, menarik untuk kembali ke jalan-jalannya iblis. Hati-hati. Dia tetap tunggu waktu yang baik. 1 Petrus 5 ayat 8 dan ayat 9. Sadarlah dan berjaga-jaga. Sama-sama bilang sama saya harus sadar dan berjaga-jaga. Sadar, saya ini hamba Tuhan. Sadar, kita ini hamba Tuhan. Siapa hamba Tuhan? Orang yang hidupnya sudah dibeli, ditebus dengan darah yang mahal. Dari hamba dosa kita dibeli oleh Tuhan menjadi hambanya Tuhan. Sadar bahwa saya hamba Tuhan. Karena saya adalah hamba Tuhan, maka saya tahu kepada siapa saya berperang. Karena saya hamba Tuhan, saya harus berjaga-jaga. Jangan sampai saya membuka celah. Karena iblis sampai hari ini
masih mencari waktu yang baik untuk menyerang, menyeret anak-anak Tuhan. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa. Lihat saudara, ini jelas. Saudara saya di sini nih. Kalau keliling sifatnya gimana saudara? Begini kan? Kalau keliling ini begini saudara. Kenapa dia keliling? Kenapa nggak pulang pergi? Kelihatan nggak sih di sini? Keliling sifatnya saudara. Alkitab bilang berkeliling, bukan pulang pergi. Kenapa keliling? Karena dia cari kesempatan yang pertama. Yang kedua dia cari waktu yang baik. Dan yang ketiga dia cari kelemahan. Kenapa dia berputar? Dia cari kapan kita lengah. Kenapa dia berkeliling? Dia cari di mana kita buka celah. Dia terus keliling, bukan pulang pergi. Kalau pulang pergi dia masih ada miss-nya saudara. Ketika dia pergi, kita masih bisa lolos. Balik lagi, baru nggak bisa. Tapi kalau berkeliling, dia tetap terus ada di sekeliling kita. Dia cari kapan waktu yang baik buat dia nyerang kita. Dia cari apa yang menjadi kesempatan buat dia untuk dia masuk. Ketika kita buka celah, dia akan sikat. Nah, saya pelajari begini saudara. Belum selesai ayat 8 ya. Sadar dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dia terus cari. Kapan ya si Glenn ini lengah? Kapan ya si Glenn buka celah? Terus sampai kita dapatan buka celah. Nah, saya pelajari begini. Kapan kita memberi kesempatan kepada iblis? Ini mesti kita waspadai. Yang pertama, kita memberi kesempatan kepada iblis ketika kita mulai meragukan firman-Nya. Ini kesempatan kecil banget. Dimulai dari Hawa. Enggak, Tuhan firman-Nya semua boleh kok dimakan, hanya satu yang nggak boleh. Harusnya kalau dia tahu firman itu, dia nggak usah ngomong lagi sama iblis yang berwujud seperti ular. Dia acuhkan saja. Karena ini jelas-jelas bertolak belakang dari apa yang difirmankan. Masa Tuhan berfirman semua boleh dimakan, dia bilang tiba-tiba semua nggak boleh kok? Jelas bertentangan. Jangan diresponi apa yang bertentangan. Oh enggak, saya harus membela kebenaran. Santai saudara. Kebenaran nggak perlu dibela. Kebenaran akan membenarkan dirinya sendiri. Kita nggak perlu bela Tuhan. Tuhan yang bela kita saudara. Tuhan bela kita. Amin. Kita nggak perlu bela Tuhan. Tuhan bela kita. Siapa kita bela-bela Tuhan? Hah? Siapa kita? Lebih kuatkah kita dari Tuhan? Lebih perkasakah kita dari Tuhan? Bukan kita yang bela Tuhan. Tuhanlah yang bela kita. Kitalah yang butuh pembelaan dari Tuhan. Nggak usah bela diri. Saudara dikasih dalam Tuhan, jangan meragukan firman. Jadi yang pertama, kapan kita memberi kesempatan kepada iblis? Kita memberikan kesempatan kepada iblis ketika kita mulai meragukan firman-Nya. Bisa nggak ya Tuhan memulihkan saya? Bisa nggak ya Tuhan menyembuhkan saya? Padahal Tuhan sendiri bilang apa? Akulah Tuhan penyembuh. Alkitab jelas katakan bahwa oleh bilur-bilur Yesus engkau yang sakit sudah dijamah dan sembuhkan. Tapi kita mulai meragukan apa yang menjadi firman-Nya. Bisa nggak ya? Yang pertama, itu membuat celah. Yang kedua, celah apa? Atau kesempatan apa yang kita berikan kepada iblis? Yang kedua, ketika kita tidak menjaga hati kita, saudara. Ketika kita tidak menjaga hati kita, ingat Yesus bilang begini dalam Matius 15 ayat 18 dan 19. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari mana? Dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Ayat 19, perhatikan. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, timbul pembunuhan, timbul perzinahan, timbul percabulan, timbul pencurian, timbul sumpah palsu, timbul hujat. Dari mana? Hati. Kembali lagi akhirnya Amsal 4 ayat 23 bilang apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sanalah, sama-sama bilang sama saya, dari hati terpancar kehidupan.
Dari hati. Kalau kita nggak menjaga hati, maka kita buka celah. Kain, iblis masuk ke hatinya sehingga akhirnya membuahi apa yang jadi kepanasan hatinya. Dia membunuh adik. Karena apa? Karena tidak menjaga hati. Tuhan udah ingetin, mengapa hatimu panas, Kain? Saudara dikasih dalam Tuhan, kalau hari-hari ini kita punya hati sedang tidak beres, baik antara hubungan kita dengan sesama maupun antara kita dengan Tuhan, kita mungkin sedang jauh dari Tuhan, kita simpan kepahitan, kita simpan sakit hati. Saudara dikasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah, saya mengasihi saudara, saya mau mengajak saudara, saya mau mengingatkan saudara, jaga hati. Jangan sampai hidupmu dipermainkan oleh iblis dengan kelicikannya, dengan trik-trik tipu dayanya. Ya wajar dong pendeta, saya sakit hati, saya dikecewakan pendeta. Wajar dong saya sakit hati, orang ini sudah saya tolong pendeta, dia nyusuk saya dari belakang. Wajar dong saya sakit hati pendeta, sebagai suami saya udah lakukan dengan ketulusan, tapi dia tidak menghormati saya sebagai seorang suami. Wajar dong pendeta saya selingkuh, karena saya buat begini, saya buat begitu, istri saya terlalu kasar sama saya. Wajar dong pendeta. Saudara tahu? Karena kita mulai berpikir kewajaran-kewajaran ini, kita mulai mengesampingkan firman, dan kita mulai meresponi apa yang iblis tawarkan dengan sebuah asumsi. Wajar saya buat begini, wajar saya lakukan ini. Wajar, apakah itu kebenaran? Bukan. Kebenaran tetap kebenaran, bukan sebuah kewajaran. Kita mesti tolak ukur, kita mesti firman, bukan wajar. Oh wajar saya sebagai seorang suami sakit hati pendeta. Jaga hati. Jaga hati. Jaga hati. Iblis main di hati lu saudara. Iblis main di hati. Saul mengalami juga. Saul mengalami. Dia tidak menjaga hatinya, sehingga akhirnya iblis masuk, roh jahat masuk, mengacak-acak hidupnya, memakai dia untuk membunuh Saul, membunuh Daud. Jadi kapan kita membuka kesempatan kepada iblis? Kapan kita membuka celah kepada iblis? Yang pertama, ketika kita mulai meragukan firman Tuhan. Yang kedua, ketika kita tidak menjaga hati kita. Hati-hati dengan hatimu. Jaga hati, ya. Yang ketiga, kapan kita buka kesempatan? Kapan kita buka celah? Yang ketiga, ketika kita tidak lagi hidup dalam pengucapan syukur. Oh, itu celah saudara. Hidup kita mengeluh, hidup kita bersungut-sungut, itu celah. Tak, kenapa saya bilang celah? Karena nantinya kita akan mulai menyalahkan keadaan. Iya, tapi gara-gara COVID sini saya jadi susah nih, gara-gara COVID nih. Ujung-ujungnya apa? Dia nyalain Tuhan. Itu karena awalnya dia sudah mulai dipakai, dia sudah mulai terjebak, dia mulai terjerumus dengan hati yang tidak benar di hadapan Tuhan, dan responnya adalah tidak adanya pengucapan syukur. Buat apa saya bersyukur pendeta, sampai saat ini doa-doa saya belum dijawab? Buat apa saya bersyukur? Engkau sudah masuk jebakan iblis. Engkau sudah buka kesempatan kepada iblis. Karena dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, Alkitab bilang, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi yang dikehendaki, yang diinginkan, yang Tuhan mau adalah saya bersyukur. Sama-sama bilang sama saya harus belajar bersyukur. Sama-sama bilang sama saya harus belajar bersyukur. Amin saudara. Ya. Apapun keadaan yang kau alami hari-hari ini, jangan sampai engkau mengeluh, engkau bersungut-sungut. Karena dengan demikian kau sudah buka celah untuk iblis masuk dalam hidupmu, mengotori hati dan pikiranmu. Belajar untuk menikmati berkat Tuhan dengan masalahmu. Karena sekalipun ada masalah, sekalipun ada pergumulan, tetap ada namanya penghiburan Tuhan kok. Ketika kita belajar bersyukur, kita akan lihat pertolongan Tuhan. Yesus sendiri mengajarkan mengucap syukur tatkala ada 5 roti 2 ikan. Yesus cuma naikkan tangan,
aku mengucap syukur. Apa yang terjadi? Mujizat. Ada pelipat gandaan dalam kehidupan saudara dan saya, hal-hal yang baik ketika kita belajar bersyukur. Rasul Paulus dan Silas di dalam penjara, mereka nggak mengeluh, mereka nggak komplain, mereka memuji-muji Tuhan, mereka bersyukur. Mereka melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, kuasa Allah dinyatakan, bahkan ada jiwa yang dimenangkan. Ketika kita memiliki hati yang bersyukur, maka kita sedang menutup pintu serapat-rapatnya untuk iblis berkarya dalam hidup kita. Ketika kita mulai mengeluh dan bersungut-sungut, kita sedang membuka celah untuk iblis masuk menghancurkan hidup saudara dan saya. Yang keempat, kapan kita memberi kesempatan kepada iblis? Yang pertama, ketika kita mulai meragukan firman-Nya. Yang kedua, kita memberi kesempatan kepada iblis ketika kita tidak menjaga hati kita. Yang ketiga, kapan kita memberi kesempatan kepada iblis? Ketika kita tinggal dalam pengeluhan, persungutan, yang ujung-ujungnya kita akan menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, dan akhirnya ujung-ujungnya kita menyalahkan Tuhan. Kita sudah membuka kesempatan buat iblis masuk menghancurkan hidup kita, memiliki hati yang pahit, kecewa, dan luka terhadap sesama maupun terhadap Tuhan. Yang keempat, kapan kita membuka kesempatan kepada iblis? Yang keempat, saya pelajari ketika kita mulai mengingat-ingat kesalahan orang lain kepada kita. Kita mulai ingat-ingat, si A pernah lakukan ini, dia jahat sama saya. Si B pernah lakukan ini, dia jahat sama saya. Ketika kita tidak bisa mengampuni, kita hanya mengingat-ingat kesalahan orang lain. Kita hanya mengingat-ingat kesalahan pasangan kita. Habis gimana ya pendeta, suami saya sudah terlalu jahat. Saya udah lakukan apa yang baik, dia terlalu jahat. Habis gimana ya pendeta, ya istri saya kasar pendeta. Engkau sudah membuka celah dalam rumah tanggamu untuk iblis menghancurkan keluargamu. Habis gimana ya pendeta, mertua saya, menantu saya kasar. Menantu saya nggak bisa dibilangin pendeta, kepala batu. Engkau sudah membuka celah antara hubungan anak dengan orang tua, antara hubungan mertua dengan menantu, untuk menghancurkan hidup kalian. Hati-hati. Kita jaga serapat-rapatnya agar celah ini tidak terbuka. Stop ingat-ingat kesalahan orang lain. Setiap orang punya hal-hal yang bisa melukai orang lain, tapi keputusan kita, apakah kita mau melepaskan pengampunan atau kita menyimpan dendam, menyimpan benci, menyimpan kepahitan. Kita yang memutuskan. Karena kita menyadari manusia boleh mereka-rekakan yang jahat dalam hidup kita, tapi Allah bisa pakai reka-rekaan jahat manusia untuk mendatangkan apa yang baik buat hidup saya. Stop cari kesalahan. Baik kesalahan anakmu, kesalahan mertuamu, kesalahan menantumu, kesalahan suamimu, kesalahan istrimu. Stop cari-cari kesalahan. Setiap kita manusia masih bisa buat salah kok. Saudara dan saya, kita masih bisa buat salah kok. Kecuali kita udah gak pernah bisa buat salah, kita masih bisa jatuh saudara. Tapi kita mengerti, kalau saya masih penuh dengan kekurangan, maka saya ada untuk melengkapi orang lain. Saya ada untuk menguatkan orang lain. Jangan mengingat-ingat kesalahan orang lain. Yusuf tidak mengingat kesalahan-kesalahan kakaknya. Dia hanya bilang, kamu boleh mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan pakai rekan-rekan kamu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup saya. Sehingga akhirnya hatinya penuh dengan ucapan syukur. Dan Yusuf semakin hari semakin diberkati Tuhan. Yang kelima, saudara dikasih dalam Tuhan, yang terakhir, kapan kita buka celah kepada iblis? Kapan kita beri kesempatan kepada iblis? Yang pertama, ketika kita mulai meragukan firman Tuhan. Yang kedua, ketika kita tidak lagi menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Yang ketiga, ketika kita tidak lagi hidup dalam pengucapan syukur, ketika kita hidup hanya bersungut-sungut, ketika kita hidup hanya mengeluh, kita sedang membuka celah buat iblis untuk masuk menghancurkan hidup kita. Dan yang keempat, kapan kita membuka kesempatan, kapan kita membuka celah kepada iblis? Ketika kita mulai mengingat-ingat kesalahan orang lain. Hati-hati. Setiap kita punya masa lalu. Stop ingat-ingat masa lalu kita. Stop ingat-ingat masa lalu orang lain. Dan yang kelima, yang terakhir, kapan kita buka kesempatan kepada iblis? Kapan kita buka celah dalam hidup kita untuk iblis menghancurkan hidup kita? Yang kelima, ketika kita menganggap diri kita lebih baik, ketika kita menganggap diri kita lebih penting dari orang lain, engkau sedang menjadi seorang yang egois. Tapi saya dong pendeta yang mesti disenangkan. Saya sebagai seorang istri udah berjuang loh pendeta. Saya sebagai seorang suami udah berjuang. Apakah dalam sebuah rumah tangga melihat pribadi-pribadi? Atau melihat suami dan istri sebagai sebuah kesatuan yang Tuhan lihat? Ketika kita menyatakan diri saya sebagai suami yang paling penting karena saya memberi nafkah pendeta, saya harus dihargai, saya harus dilayani. Apakah istri tidak penting? Kan tidak.
Demikian pula sebaliknya. Ketika istri berkata, tapi saya pendeta, saya nih apalagi di sekolah online, anak-anak saya yang didik, anak-anak saya yang ajar, saya yang menemani dia sekolah pada saat dia sekolah online. Suami saya, apakah lalu kita bilang karena kita sebagai seorang istri lebih penting dan suami kita tidak agak penting? Kan enggak juga, saudara. Akhirnya di sini kita mengerti, kita sedang membuka celah, kita sedang membuka kesempatan kepada iblis untuk menghancurkan rumah tangga, untuk menghancurkan keluarga, untuk menghancurkan hidup kita. Ketika kita merasa diri yang paling penting, ketika kita merasa diri yang paling hebat, ketika kita merasa diri yang paling utama. Hati-hati. Murid-murid Kristus pernah mengalaminya ketika mereka mencoba menanyakan siapa yang lebih besar dari kita. Tuhan Yesus bilang apa? Siapa yang mau lebih besar daripadamu, harus hendaklah engkau menjadi pelayan buat sesamamu. Yakobus 3 ayat 16. Yakobus pasal 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati, di mana ada mementingkan diri sendiri, iri hati, mementingkan diri sendiri, di situ ada apa? Kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Hati-hati saudara dikasih dalam Tuhan. Di mana ada kepentingan diri sendiri. Suami-suami jangan mementingkan diri sendiri. Istri-istri jangan mementingkan diri sendiri. Orang tua jangan mementingkan diri sendiri. Kita ada untuk orang lain. Kita ada untuk menjadi berkat. Kita ada untuk menolong. Kita ada untuk menopang. Kita ada untuk memberkati. Karena kita terlebih dahulu ditolong. Kita terlebih dahulu diberkati. Kita terlebih dahulu dipulihkan. Maka saat ini kita ada untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Saya ada di muka bumi ini untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Makanya setiap doa pagi saya ajak setiap umat Tuhan, ayo jangan terima berkat doa pagi ini hanya untuk diri kita sendiri. Belajar untuk bagikan kepada orang lain. Belajar. Sesimpel itu kita bagikan, saudara. Sehingga akhirnya kita rindu untuk mereka mau menonton, mereka mau menikmati atau enggak, itu urusan dia. Tapi bagian kita menyediakan wadah. Bagian kita menyediakan apa yang bisa kita buat, apa yang bisa kita kerjakan. Hidup ini bukan cuma soal berbicara tentang diri kita sendiri, tapi bagaimana hidup ini bermanfaat buat orang lain, bagaimana hidup ini berguna buat orang lain. Dan pada akhirnya melalui hidup saudara dan saya, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Karena itu hari ini kita belajar, jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan buka celah. 5 hal ini saya bagikan dalam kita berhati-hati, waspada dan berjaga-jaga. Ingat, dia berkeliling saudara. Dia berkeliling, dia cari kelemahan kita, dia cari waktu yang tepat untuk menyerang kita, dia cari apa yang menjadi kekurangan kita, dia cari ketika kita membuka kesempatan, dia akan masuk dan dia akan menghancurkan hidup kita. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami berdoa bersatu hati. Kalau ada di antara kami yang hari-hari ini membuka celah dengan menyimpan kedendaman, menyimpan kepahitan, kalau hari-hari ini ada yang membuka celah dengan meragukan firman Tuhan, kalau ada hari-hari ini yang membuka celah karena kami mengingat-ingat kesalahan orang lain, kalau hari ini ada yang membuka celah karena menganggap diri kami lebih penting, lebih baik, lebih hebat daripada orang lain, kami minta ampun kepada Tuhan. Kami mau berbalik kepada Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan. Jika Tuhan dapati di pagi hari ini kami bergabung dalam ibadah doa pagi, Tuhan jamah masing-masing kami. Tuhan lawat, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Sehingga mulai hari ini pintu untuk kesempatan iblis tertutup rapat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kami tidak mau memberikan peluang kepada mereka, kepada iblis, kepada roh-roh jahat, untuk masuk dalam hidup kami, menghancurkan masa depan kami. Karena kami tahu masa depan yang penuh harapan, masa depan yang penuh dengan dahsyatan, itu Tuhan telah sediakan. Hamba berdoa secara khusus buat umat Tuhan yang pagi hari ini bergabung dalam ibadah doa pagi. Biar Tuhan sendiri yang membela kami, Tuhan sendiri yang melawat setiap kami, memberikan kami hikmat untuk kami menutup pintu serapat-rapatnya terhadap jebakan-jebakan iblis, terhadap kesempatan-kesempatan yang membuat kami dihancurkan oleh kuasa-kuasa kegelapan. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, sehingga hidup kami dipulihkan, hidup kami mendapatkan kuasa dan lawatan Tuhan dalam nama Yesus. Pada akhirnya kami naikkan pujian kami kepada Tuhan, kami naikkan permohonan kami kepada Tuhan.
Setiap doa-doa yang kami serukan setiap hari, kami percaya doa kami didengar Tuhan. Kami percaya doa kami sudah dijawab oleh Tuhan. Kami menantikan Tuhan dan akan tetap terus menantikan Tuhan. Pada akhirnya hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang terus berdoa buat rumah tangga mereka terjadi pemulihan. Dalam nama Yesus terjadi rekonsiliasi antara hubungan anak, orang tua, mertua, menantu, bahkan adik dengan kakak. Dalam nama Yesus terjadi rekonsiliasi sebab Tuhan memperdamaikan mereka. Bahkan ada yang berdoa, Tuhan membuat masa depan mereka, Tuhan buka jalan bagi mereka. Ada yang berdoa buat usaha mereka, Allah memberkati usaha dagang pekerjaan mereka. Ada yang berdoa buat kesehatan mereka, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka, disampaikan firman disembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bahkan ada yang berdoa, ya Tuhan, buat mereka mendapatkan pekerjaan, buat mereka juga mendapatkan pasangan hidup. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Allah nyatakan, Allah kuasa-Mu ada atas mereka. Bahkan kalau ada hari-hari ini dari antara mereka yang galau menghadapi masalah kehidupan di hari-hari ini, hamba berdoa dalam nama Yesus, beri keteguhan iman, beri kekuatan di dalam nama Yesus. Bahkan penghiburan Allah nyatakan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya hamba berdoa, kalau ada di antara umat Tuhan yang hari-hari ini memerlukan dana, Tuhan, Engkaulah sumber keberkatan kami. Kami percaya hidup kami terpelihara di tangan Tuhan. Kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Karena itu hamba berdoa buat mereka yang harus melunaskan setiap utang piutang, mereka yang harus membayar cicilan. Di sepanjang bulan Oktober ini kami percaya kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tuhan pelihara anak-anak Tuhan sepanjang bulan berjalan ini dalam anugerah dan kasih setia Tuhan yang ajaib. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya hamba ucapkan berkat buat setiap umat Tuhan. Tangan Tuhan yang menopang, tangan Tuhan yang memberkati. Kami juga berdoa buat setiap keluarga-keluarga yang berdoa, rumah tangga yang berdoa agar mendapatkan keturunan. Dalam nama Yesus terbuka jalan-jalan Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Kalau ada yang berdoa juga buat jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan, kami terus bawa, kami terus berdoa dalam nama Yesus agar setiap mereka mengalami kuasa Tuhan, agar setiap mereka boleh melihat terobosan iman, agar setiap mereka mengalami perjumpaan dengan pribadi. Kami terus berdoa buat mereka sehingga mereka mengalami lawatan Tuhan dalam nama Yesus. Izinkan kami mendengar bahwa mereka sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan pada akhirnya kami berdoa buat bangsa kami. Kami mengasihi bangsa kami Allah. Kami ucapkan bangsa kami diberkati Tuhan. Bangsa kami dipenuhi kuasa Tuhan. Bahkan terjadi pemulihan lawatan Allah atas bangsa kami. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Shalom, damai sejahtera Allah turun atas Indonesia. Bahkan kami berdoa masa-masa pandemi COVID ini akan berlalu dari bangsa kami dalam nama Yesus. Dan sudah dinyatakan Tuhan. Dan kami berdoa bahwa pemerintah yang ada dalam menangani pandemi, pemerintah yang ada menangani bangsa ini, kami ucapkan berkat Tuhan yang memberkati. Dengan roh takut dan gentar akan Tuhan mereka berjalan dan melangkah. Kami berdoa demi nama Yesus Tuhan, Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, Bapak Kapolri, Bapak Panglima TNI, kami doakan. Bahkan Ketua BNPB, Ketua BNPT, kami doakan dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tono segala bentuk rancangan orang jahat atas bangsa kami, segala bentuk roh pemecah belah atas bangsa kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kami patahkan kuasanya. Darah Yesus memagari, membentengi bangsa kami. Bahkan kami berdoa buat mereka yang berdiri di garda terdepan. Allah menyertai setiap dokter-dokter, suster-suster, perawat-perawat rumah sakit dalam perlindungan Tuhan. Bahkan TNI, Polri, volunteer yang ada, dalam nama Yesus Tuhan memberkati hidup mereka. Terima kasih Bapa sehingga bangsa ini boleh bangkit dari pandemi COVID. Dan izinkan setiap kami melihat kuasa Allah dinyatakan dalam hidup kami. Kami berjalan dalam kuasa Allah, kami berjalan dalam mujizat Tuhan setiap hari, karena kami percaya lawatan Tuhan nyata. Bapa, terima kasih buat benih firman-Mu, berkat firman-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu ada atas masing-masing kami. Kami dipulihkan, kami belajar tentang bagaimana hidup kami dipulihkan. Maka kami menerima pemulihan lawatan kuasa Tuhan. Bahkan hidup kami akan menjadi hidup yang extraordinary, hidup yang memuliakan nama Tuhan, hidup yang melihat dan mengecap kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berjalan dalam kuasa dan lawatan Allah setiap hari. Terima kasih Bapa, sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Pimpin, tuntun setiap kami. Pada akhirnya umat Tuhan, arahkan kedua belah tangan-Mu kepada Tuhan. Pandang Yesus dalam hidup-Mu, dan jangan pernah beri kesempatan kepada iblis. Dan angkatlah kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Aku ucapkan berkat buat umat-Mu ya Allahku, dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah berkat surgawi atas hidupmu. Pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan nyata atas hidup mereka. Bahkan kasih karunia anugerah Tuhan terus Tuhan nyatakan dalam keseharian hidup mereka. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami terima segala berkat yang datangnya daripada Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, kita ketemu kembali besok. Jangan lupa teman-teman Facebook, bagikan ibadah doa pagi ini sehingga banyak orang turut diberkati, banyak orang turut dikuatkan, dan banyak orang bangkit dari keterpurukan. Jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 6.30 waktu Indonesia bagian Timur. Kita kembali ketemu besok. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Shalom.